Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Nablur selaku dosen mata kuliah pembelajaran Al-Qur'an sekaligus teman-teman onlineku yang menonton video ini, insyaallah Allah berkahkan hidupnya. Amin. Baik, sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Siti Baqiyatus Sholihah, biasa dipanggil Hibah. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan minuman keras dan berjudi yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Langsung saja saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah. Fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Sangat jelas ya, dua ayat tersebut menjelaskan tentang al-khamar dan al-maisir. Al-khamar artinya minuman yang memabukkan atau menghilangkan akal, dan al-maisir artinya judi atau sebuah taruhan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber langsung dari Abu Hurairah. Pada saat itu Rasulullah SAW datang ke Madinah. Lalu Rasulullah SAW mendapati kaumnya yang suka meminum khamar. Pada saat itu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut, tentang khamar tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Setelah turun ayat tersebut, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, tidaklah haram bagiku meminum khamar atau meminum arak. Bagiku meminum khamar tersebut hanyalah dosa besar. Mereka berartian, wah, minum khamar itu hanya dosa besar. Tidak ada ayat yang menjelaskan tentang haramnya minum khamar tersebut. Maka mereka tetap melanjutkan dan meneruskan kegiatan mereka dengan itu, meminum khamar secara terus-menerus. Pada suatu hari, ada salah seorang kaum muhajirin menjadi imam sholat maghrib yang mengimami para sahabat-sahabat Nabi. Lalu imam tersebut bacaannya salah. Kenapa salah? Karena imam tersebut dalam keadaan mabuk. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Yang artinya, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Setelah turun ayat tersebut, mereka tetap melanjutkan meminum khamar secara terus-menerus. Lalu sahabat Nabi berdoa kepada Allah, Ya Allah, turunkan lagi ayat yang memperjelaskan, yang mempertegaskan di mana titik haramnya khamar. Lalu Allah menurunkan ayat tentang haramnya khamar, yakni surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang sudah saya bacakan tadi di awal video. Setelah turunnya ayat tersebut, mereka berkata, cukuplah, kami akan berhenti. Maka pada saat itu mereka berhenti meminum khamar dan melakukan perjudian. Terdapat dalam kitab Tafsir Al-Wa'i dijelaskan dalam satu hadis Nabi SAW, khamar itu bukan hanya sebagai najis, suatu yang buruk atau suatu yang menjijikkan, melainkan disebut induknya najis atau ibunya najis, segala hal yang menjijikan. Yang sudah dijelaskan tadi artian khamar dan judi, di sini ada dampak negatif minuman keras dan berjudi. Yang pertama, hilangnya akal. Yang kedua, membuat pertengkaran. Yang ketiga, berpaling dari Allah. Bagaimana berpaling dari Allah? Dia tidak mau sholat, dia tidak mau ngaji, dia tidak mau zikir, dan lain-lain. Nah, dalam cuplikan selanjutnya, di sini ada jumlah industri miras di Indonesia. Yang pertama, Bali mencapai 1 triliunan. Yang kedua, Sulawesi Utara mencapai 1,2 triliunan. Nah, yang ketiga, Nusa Tenggara Timur berapa? Mencapai 4,9 triliun. Bagaimana bisa sebanyak itu? Karena yang saya baca dari referensi Google, itu Nusa Tenggara Timur itu pusatnya dari para miras-miras tersebut, induknya gitu, ibunya kayak tadi dijelaskan ibunya. Nah, NTT itu termasuk induknya, titiknya, puncaknya dari para operasional miras-miras tersebut. Nah, yang keempat itu Papua mencapai 231 miliar. Nah, di slide selanjutnya ini kuotas dari saya, jauhi yang haram, dekati yang halal. Nah, buat teman-teman yang pernah atau suka gitu, sering gitu
meminum minuman keras seperti Amer, vodka, kawa-kawa, bintang yang beralkohol itu, ayo berhenti dari sekarang. Kita mulai lembaran baru untuk memperbaiki semuanya menjadi yang terbaik. Lalu apalagi yang dari haram ke yang halal. Nah, ini teman-teman nih yang sekarang lagi pacaran nih ya, ayo segera akhirin, karena kan pacaran itu kan haram, pacaran itu dosa. Ayo, jangan lagi kita ngedeketin yang haram. Sekarang kita harusnya ngedeketin yang halal. Semisal menikah itu kan halal, jadi nggak akan dosa lagi. Nah, jadi kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir, kesimpulannya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu udah pasti dilarang. Siapa dia mengingkarinya, maka dia kafir. Kayak gitu teman-teman. Ayo mulai sekarang kita ubah diri kita menjadi yang terbaik. Kita ubah diri kita menjadi yang soleh dan solehah. Kita ubah diri kita menjadi yang berakhlakul karimah. Baik, sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.